Kembalikan. Justin menggeleng, bahkan sengaja menduduki topi sang istri yang dia gunakan sebagai pelindung sejak tadi. Matanya sembab, artinya memang menangis. Dia bahkan menghindari tatapan Justin segera, memandangi jalanan lebih baik baginya. Kamu menangis? Sudah jelas dia menangis, tapi Justin masih bertanya. Namun, Agni masih memberikan respon dengan menggeleng pelan ketika Justin bertanya. Tanpa peduli bagaimana kemarahan istrinya, Justin melepas masker Agni dan itu menjawab semua pertanyaannya. Agni begitu berbeda, bahkan tatapannya menusuk ulu hati Justin. Tidak pernah dia ditatap seperti itu sebelumnya, sekesal-kesalnya Agni dia masih menghargai. Kini, tampaknya semua itu hilang bahkan secara terang-terangan dia memilih pindah ke kursi yang lain. Justin terpaksa berdiri, istrinya memilih duduk di tempat yang hanya cukup untuk dirinya seorang. Ingin dia tarik paksa, tapi di sini banyak orang yang melihat mereka. Siapapun pasti mengerti jika keduanya adalah pasangan suami istri. Aku bisa jelaskan, kamu tidak perlu marah dengan cara begini. Justin tidak akan bertanya apa sebabnya, sejak tadi malam istrinya baik-baik saja. Semua berubah secepat itu ketika Justin tinggal pergi, jelas saja mata Agni sudah terbuka dengan fitnah yang terlanjur tersebar di media. Meskipun saat ini fakta itu perlahan mulai berganti, akan tetapi belum seluruhnya membaik dan hujatan pada Agni masih tetap mengalir. Maaf, boleh kau pindah ke tempat lain? Aku ingin duduk di sebelah istriku. Wanita dewasa yang kini duduk di sebelah Agni jelas saja berdecak sebal lantaran diusir tiba-tiba oleh Justin. Namun, sejenak ketampanan pria itu membuatnya tersihir dan menurut begitu saja ketika Justin memintanya beranjak. Baru saja Justin hendak duduk, Agni justru mencoba untuk berdiri dan hal itu jelas membuat kesabaran Justin seakan diuji. Pria itu mencekal tangannya dan memaksa sang istri untuk kembali duduk dengan sedikit kasar. Duduk, kamu tahu aku tidak sesabar itu, kan? Sorot tajam itu menatapnya, Agni mengalihkan pandangan segera. Kekecewaan membelenggu hatinya. Dia marah dan ingin rasanya memberontak dengan apa yang dia ketahui tadi malam. Agni memang penurut, tapi bukan berarti dia menerima semudah itu perlakuan Justin tanpa berpikir. Semua larangan yang dia terapkan berhari-hari hanya karena hal sepele jelas membuat Agni curiga. Dilarang keluar, ponsel disita dan tidak bisa menonton televisi adalah hal yang sungguh-sungguh aneh. Hingga, ketika dia terbangun di malam hari Tuhan seakan mengizinkan Agni untuk mengetahui alasan sesungguhnya kenapa Justin melarangnya ini dan itu. Kamu berhak marah, tapi tidak seharusnya kabur-kaburan begini. Kita bisa selesaikan baik-baik, yang dirugikan di sini bukan hanya kamu, tapi aku juga. Justin bicara lembut sekali, bukan hanya karena tidak ingin menyakiti hati sang istri, tapi dia juga berusaha menahan agar tidak diketahui orang-orang di sekelilingnya yang sejak tadi sudah mulai berbisik pelan. Mungkin saja hal itu terjadi, apalagi saat ini wajah Agni terlihat jelas akibat Justin dengan bodohnya melepas topi sang istri. Tatap aku, kamu dengar tidak? Benar atau tidak? Beberapa menit memilih diam, Agni justru melontarkan pertanyaan yang membuat batin Justin berdesir. Apalagi ketika sang istri menoleh dan melayangkan tatapan tajam ke arahnya, istrinya semenakutkan itu jika sedang marah. Tidak, kamu sudah membaca berita terbaru? Dengan Kak Arga yang ada di sana? Berapa kamu bayar dia untuk membersihkan namamu? Justin mengerjapkan matanya tak percaya, istrinya memang tidak semudah itu dibohongi sepertinya. Mata keduanya sesaat terkunci, Justin tidak mampu berkata-kata untuk menjawab sang istri beberapa waktu.
20 juta? 50 juta? 200 atau 500 juta? Tapi sepertinya lebih mahal dari itu ya, 1 M mungkin masuk akal untuk membayar nyawa Kak Arga. Tepat, pendapat Agni tidak salah. Tanpa Justin ketahui, sang istri memang sudah mengetahui segala sesuatu yang diliput media, bahkan dia menyempatkan diri untuk memastikan kematian Arga ke rumahnya. Hanya saja, dia yang masih memiliki ketakutan pada Sigit memilih untuk tidak memperlihatkan diri tadi pagi. Apa memang begini cara hidup orang-orang kaya seperti kalian? Demi membuat namamu bersih, nyawa seakan tidak ada harganya. Agni bukan wanita bodoh, apa yang dia ketahui membuat Agni mengambil kesimpulan sendiri. Dia sempat bertemu Vanya beberapa tahun lalu, ketika masih SMA dan Arga masih berperan sebagai kakak yang baik untuknya. Sebagai teman dekat Arga, hanya itu tidak lebih. Semalam, dia membaca isu miring yang menyeret nama suaminya. Terlalu sulit untuk Agni bantah jika pengakuan Arga memang paksaan suaminya, apalagi ketika dia mengetahui kematian Arga tadi pagi. Kita bicarakan di tempat lain saja. Justin tidak mungkin membahas hal ini di dalam bus. Jika sampai dia mengatakan yang sejujurnya, maka kemungkinan besar akan terdengar oleh banyak orang tentu saja. Aku tidak mau, tujuanku belum sampai. Terserah. Tanpa pikir panjang, Justin menarik sang istri keluar dari bus meski belum tiba ke tempat tujuannya. Agni berusaha menghempas tangan Justin. Namun, sayang sekali tampaknya Justin memilih cara keras hingga tidak membiarkan istrinya lepas begitu saja. Lepaskan. Tidak mau, kita harus bicara. Masalah begini seharusnya dihadapi berdua, bukan dengan cara kamu memilih pergi begini. Berdua? Jika memang ingin berdua, kenapa tidak sejak awal? Kenapa setelah fitnah itu berjalan berhari-hari kamu memilih diam? Aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa di sini. Agni tidak habis pikir dengan cara Justin yang memilih pusing sendiri. Pria itu menatapnya lekat-lekat seraya menghela napas perlahan. Justin berusaha menahan diri meski hasrat untuk membungkam bibir sang istri besar sekali. Anak kecil sepertimu tidak akan mengerti, Agni. Aku hanya ingin menjaga hatimu. Kamu pikir aku baik-baik saja dengan ribuan caci maki dan hinaan semacam itu? Sakit, aku bahkan hampir gila rasanya. Aku hanya tidak ingin kamu tertekan, hargai usahaku sedikit saja. Menurut Justin caranya sudah sangat benar. Dia hanya ingin menjaga hati sang istri, apalagi sejak dahulu Agni memang kerap menganggap dirinya murahan. Sementara komentar dan cacian yang melayang padanya tidak jauh dari kata-kata itu, jelas Justin tidak rela jika itu sampai Agni baca. Soal Arga, kamu memang benar. Aku membayarnya, aku yang merencanakan kematiannya. Agni mendonggak dengan mata yang kini membulat sempurna. Jujur, meski dia sudah menebak Justin sebagai pemeran utama kematian pria itu, tetap saja dia terkejut dengan pengakuan Justin. Lalu semua yang dia sampaikan adalah fakta yang sesungguhnya. Aku tidak memintanya membersihkan namaku dengan kebohongan, anak itu memang bukan anakku. Vanya sudah mengakui itu, atau jika kamu tidak percaya kita lakukan tes DNA. Agni membuang napasnya kasar, tidak ada kebohongan di mata Justin. Kalimatnya tegas dan sama sekali tidak terlihat gugup. Sejak dahulu sebenarnya dia tidak gugup sekalipun menceritakan kematian seseorang. Penjelasan Justin seharusnya berhasil membuatnya tenang. Akan tetapi,
Entah kenapa Agni sangat sulit menerimanya. Dia merasa ini sangat nyata, dan nalurinya saja bahkan tidak bisa membantah. Tapi wajahnya sangat mirip denganmu. Agni berucap sebegitu pelannya, hampir berbisik. Justin masih bisa mendengarnya, dia juga terdiam sesaat setelah Agni mengutarakan hal itu. Mirip. Anak sekecil itu belum bisa disimpulkan mirip siapa. Lagi pula manusia mirip wajar, di dunia ada 7 kembaran. Di saat begini, Justin masih bisa mengatakan hal semacam itu. Jika biasanya Agni akan tertawa, kali ini dia berbeda dan kembali membisu pasca mendengar penjelasan Justin. Tidak, kali ini berbeda. Tidak mungkin mirip tanpa alasan. Apalagi, sebelumnya kalian pernah menikah. Mustahil Vanya melahirkan anak yang mirip mantan suaminya dari pria lain, kan? Sebenarnya yang membuat Agni marah bukan perkara renaga anak Justin. Jika memang iya, dia tidak masalah. Wajar memang, Justin pernah menikah dan Agni sudah mengetahui resiko menikah dengan seorang duda, jelas kemungkinan semacam ini akan terjadi. Akan tetapi, yang tidak bisa Agni terima dalam hal ini adalah sikap Justin sebagai papa. Penelantaran anak, itu saja intinya. Dia kecewa dan sangat membenci orang tua tak berhati semacam itu, terlebih lagi Agni memang terbiasa dengan anak-anak panti yang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Kamu tidak mempercayai suamimu, Agni? Percaya. Tapi aku tidak bisa menerima jika suamiku adalah seorang papa yang tutup mata dan telinga dengan keadaan anaknya. Justin tertegun, sama sekali tidak menduga jika dia sampai berniat meninggalkan Justin hanya karena memikirkan nasib renaga. Andai memang renaga darah dagingnya, tampaknya Justin akan senang sekali. Akan tetapi, untuk kali ini Justin memilih percaya ucapan Vanya. Tapi dia memang bukan anakku. Sumpah, aku tidak pernah menelantarkan siapapun. Mereka justru berdebat perkara renaga. Justin membantah jika anak itu adalah darah dagingnya, sementara Agni seakan percaya jika Justin menelantarkan putranya. Bukan tanpa alasan Agni berpikir begitu, apalagi ketika dia mengetahui dari Kenny bagaimana sosok Justin ketika sudah benar-benar marah pada seseorang. Tidak menutup kemungkinan sakit hatinya pada Vanya membuat Justin tutup mata akan kehadiran putranya, pikir Agni. Untuk sejenak keduanya sama-sama terdiam, angin berhembus sejenak membuat Agni lebih tenang. Sejak awal dia mengetahui isu miring tentangnya, Agni biasa saja karena dia yakin Winarto tidak akan diam saja. Perlahan isu itu akan berhenti, lagi pula dia bukan seorang publik figur yang harus peduli dengan pemberitaan musiman begitu. Namun, yang membuat Agni seakan menggila adalah renaga yang Justin terlantarkan sejak kelahirannya. Kamu bahkan tidak mengakuinya. Agni, stop. Aku belum punya anak, sekalipun punya nanti. Setelah kamu melahirkan, jadi berhenti membahas anak wanita itu. Sentak Justin dengan giginya yang kini bergemelutuk. Mati-matian dia menjaga hati Agni, nyatanya sang istri justru mengkhawatirkan renaga. Justin terlihat frustasi, dia mengacak rambutnya kasar dan matanya kini memerah. Pria itu mengepalkan tangan kemudian menatap tajam istrinya. Kamu bahkan memikirkan anak itu, susah payah aku menjaga hatimu. Pura-pura seakan tidak ada masalah, padahal kepalaku rasanya mau pecah. Tolonglah, kamu peduli padanya, padaku tidak. Fitnah seburuk itu menimpaku, setidaknya kamu percaya dan mendukungku. Entahlah, kenapa Agni justru terfokus pada renaga semata. Padahal hinaan dan segala caci maki justru menyerah dirinya dan Justin.
Apa mungkin karena hati Agni terlalu sensitif jika berkaitan dengan anak kecil hingga dia seolah tidak peduli sekalipun dunia menganggap mereka seperti sampah? Keadaan belum baik-baik saja, Agni masih bingung dengan semuanya. Dia kasihan, percaya dan sangat peduli pada Justin. Akan tetapi, kekecewaan itu lebih besar, padahal sama sekali belum jelas jika anak itu memang darah daging Justin. Karena keduanya berdebat di trotoar, jelas saja kemungkinan orang yang melewati tempat itu. Justin terlalu fokus sehingga dia tidak menyadari seseorang tengah berlari dari arah kiri, tidak hanya satu melainkan beberapa orang sembari berteriak keras. "Minggir! Woi copet! Bang tahan dia, bang! CK, awas lo! BRUGH!" Justin yang mengganggu di jalanan tidak bisa menghindar ketika pria gondrong berjaket denim itu mendorongnya ke semak-semak. Sontak sejuta kata mutiara keluar dari mulutnya. Agni yang panik melihat nasib Justin segera menarik sang suami. "Makanya jangan di jalan, udah dibilangin minggir. Kamu bisa nolong tanpa ngomel-ngomel begitu. Kakiku sakit." Rasanya baru saja beberapa saat lalu mereka berdebar serius. Kini, berkah seorang copet yang dikejar itu situasi berubah. Justin memasang wajah masam, dia cemberut lantaran tidak terima Agni mengomel padahal Justin tidak salah. "Kenapa marah padaku? Salahku apa memangnya? Salah sendiri pelangap longo. Jawab saja terus." Seperti biasa, Justin tidak suka dibantah sementara Agni selalu punya jawaban untuk membuat Justin kesal sendiri. Meski tampak tidak akur, Agni masih membantunya berjalan untuk duduk bawah pohon beringin itu. "Au!" Tadi tampaknya Justin baik-baik saja, entah kenapa dia jadi dramatis ketika sudah duduk di sana. Merasa curiga, Agni memeriksa kaki Justin. Tampaknya memang ada yang salah karena ekspresi ketika dia kesakitan sedikit berbeda. "Astaga! Sejak kapan begini?" "Entahlah, tapi sepertinya sejak tadi." "Kenapa memangnya?" "Luka, jarinya hampir putus," jawab Agni tampak serius. Justin yang sejak tadi meringis kini membola bahkan meneguk salivanya pahit. "What? Serius?" "Tidak, aku bercanda." "Tunggu di sini," ucap Agni kemudian melihat sekelilingnya. Luka Justin harus segera dicuci. Setelah dia lihat memang sepertinya sudah lama karena sudah sedikit kotor, Justin hanya menggunakan sendal yang seharusnya dia pakai di dalam kamar. Kebetulan sekali dia terjerambab ke semak-semak akibat ulah brutal tukang copet yang melewati mereka. Luka itu nyatanya tertusuk dahan hingga kina menyakitkan baginya. "Kamu mau kemana?" "Tetap tunggu di situ, lukanya perlu ditangani." Tanpa menunggu Justin mengizinkannya, Agni berlalu begitu saja. Pria itu mendadak persis gelandangan yang tengah meratapi nasibnya. Wajah tak karuan, rambut acak-acakan, piyama di siang hari dan sendalnya bahkan robek. Kebetulan, Justin yang sejak pagi tidak mandi dan imbas dari perdebatannya bersama sang istri membuat raut wajah Justin sesuram itu hingga dia hanya bisa pasrah dan bersandar di pohon tersebut. 33 tahun dia hidup, baru kali ini seakan manusia tak berguna yang memandang sibuknya lalu lalang pinggiran ibu kota. Dia yang panik ketika hendak mencari Agni jelas saja tidak berpikir untuk membawa dompet. Ya, saat ini lengkap sudah penderitaan Justin. Justin menghela napas lega, istrinya masih peduli setelah semua yang terjadi. Tidak mengapa, setidaknya dia masih punya harapan rumah tangganya akan baik-baik saja. "CK, kenapa dia lama sekali? Atau jangan-jangan pergi lagi?" Justin sudah seperti orang putus asa, hendak berdiri dia tidak bisa karena kakinya memang sakit.
Terpaksa, dia pasrah mesti takut benar-benar Agni tinggalkan untuk selama-lamanya. Tidak mungkin, kan? Dia tidak sejahat itu, Jas. Calm down.